Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai EEC syndrome yang merupakan kepanjangan dari Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia and Cleft Lip Palate Syndrome. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sindrom ini. EEC syndrome merupakan kelainan autosomal dominan yang diturunkan secara genetik dengan karakter berupa 3 tanda utama, yakni ectrodactyly, ectodermal dysplasia, dan cleft lip or palate. Suatu penyakit atau kelainan dikatakan menurun melalui autosomal dominan apabila kelainan atau penyakit tersebut timbul meskipun hanya terdapat satu alel dominan yang diwariskan dari salah satu orang tuanya. Ectrodactyly adalah anomali kerangka yang biasanya mempengaruhi jari tangan dan/atau jari kaki. Ectrodactyly juga dikenal sebagai split hand, cleft hand, atau lobster claw syndrome, yaitu tangan sumbing atau sindrom jari kepiting. Ectodermal dysplasia adalah kelainan herediter berupa gangguan perkembangan struktur organ yang berasal dari lapisan ektodermal seperti rambut, gigi, kuku, dan kelenjar keringat. Manifestasi klinis berupa oligodontia atau kehilangan gigi lebih dari 6 gigi pada rahang atas dan bawah, rambut tipis dan keriting, serta abnormalitas bentuk kuku dan jari, juga gangguan ekskresi keringat. Cleft lip and palate atau celah bibir dan celah langit-langit atau palatum adalah suatu kelainan bawaan yang terjadi pada bibir bagian atas serta palatum akibat adanya ketidaksempurnaan pada penyambungan bibir atas dan/atau palatum. Sejarah dikenalnya EEC syndrome. Pada 1936, Kokin et al. Pertama kali melaporkan adanya pasien dengan kondisi ini. Kemudian, pada tahun 1970, istilah EEC diperkenalkan oleh Rudiger et al. Lalu, pada tahun 1999, Charlie et al. Melaporkan mutasi genetik yang berkaitan dengan EEC syndrome. Prevalensi terjadinya EEC syndrome. Sindrom ini merupakan sindrom yang langka dengan tingkat insidensi yang dilaporkan oleh Sharma et al. Tahun 2015, yakni sebesar 1 dibanding 90.000 orang menderita EEC syndrome. Sementara Orphanet Journal of Rare Diseases melaporkan 1-9 dibandingkan 100.000. Dan Bharati et al. Tahun 2020 melaporkan 1,5 dibandingkan 100.000 orang yang menderita EEC syndrome. Beberapa penelitian telah melaporkan etiologi atau penyebab dari EEC syndrome, yakni karena mutasi gen TP63. Gen TP63 yang berlokasi pada kromosom 3q27 berfungsi untuk mengkode multiple isoform dari faktor transkripsi protein P63. Terjadinya mutasi pada regio DBD atau DNA binding domain akan mengganggu kemampuan DNA binding dari P63. Hal tersebut dapat mengurangi aktivitas transaktivasi atau peningkatan laju transkripsi dari isoform, sehingga berakibat pada munculnya gangguan yang berhubungan dengan fungsi atau ekspresi gen P63. Berikut merupakan gambaran dari struktur gen P63 dan 2 protein isoformnya yang mengindikasikan lokasi terjadinya typical mutation untuk EEC, yaitu pada regio DBD atau DNA binding domain. Berikut akan dijelaskan mengenai peran penting dari protein P63, sehingga kita dapat mengetahui kelainan apa saja yang muncul akibat adanya gangguan dari protein P63. Di antara peran penting dari protein P63 yaitu memiliki peran penting untuk perkembangan, proliferasi, dan pemeliharaan stratified epithelia seperti epidermis.
Kemudian P63 mengekspresikan paling sedikit 6 isoform berbeda, di antaranya TAP63 dan juga NP63. NP63 merupakan isoform mayor yang diekspresikan pada epidermis. IRF6 yang merupakan salah satu gen target P63 dibutuhkan untuk diferensiasi kulit dan perkembangan palatum termasuk penutupan palatum. Protein P63 memiliki peran penting sebagai faktor transkripsi yang berhubungan dengan perkembangan anggota gerak, yaitu tangan dan kaki, dan kraniofasial. Pada penelitian Romano et al. Tahun 2012 juga disebutkan bahwa tikus yang mengalami gangguan TP63 mengalami hambatan perkembangan stratified epithelia berupa aplasia ektodermal termasuk gigi, orofacial cleft, defek tangan dan kaki. Dari peranan yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa peran dari protein P63 adalah untuk perkembangan dan juga proliferasi dari sel epitel, sehingga apabila terjadi gangguan atau mutasi pada P63, maka akan muncul kelainan pada struktur yang berhubungan dengan ektodermal, seperti rambut, gigi, kuku, dan kelenjar keringat. Protein 63 juga berperan penting untuk perkembangan anggota gerak, sehingga dapat diketahui bahwa sindrom tangan kepiting memang berkaitan dengan adanya mutasi pada P63. Terdapat 3 varian pada EEC syndrome. Yang pertama adalah EEC1 dengan MIM 129900 yang terjadi pada kromosom 7q21. Hal ini berdasarkan translokasi dan deletions pada pasien dengan sindroma split hand and split foot. Varian yang kedua adalah EEC2 dengan MIM 602077 yang terjadi pada kromosom 19 dalam satu keluarga. Namun, varian ini dihapuskan sehingga hanya tersisa 2 varian saja, yaitu EEC1 dan EEC3. Yang terakhir ada EEC3 dengan MIM 604292, di mana terjadi pada gen P63 pada kromosom 3q27. Varian EEC3 merupakan varian yang paling banyak terjadi, yakni sebesar 98% dari kasus EEC. Defek dan clinical feature atau gambaran klinis dari EEC syndrome terdapat pada berbagai bagian. Yang pertama adanya craniofacial deformity berupa cleft lip atau pelit, kemudian hipoplasia maxilla, mandibula dan juga zygomatic, dan juga broad nasal tip atau ujung hidung lebar. Yang kedua ada ectodermal dysplasia yang berupa skin hypopigmentation, kulit kering, hiperkeratosis, atrofi, nail dystrophy, rambut yang halus dan tipis, kemudian adanya pengurangan atau hilangnya kelenjar keringat dan saliva. Selanjutnya ada defek pada tangan dan kaki berupa ectrodaktili dan juga sindaktili. Sindaktili adalah kelainan pada jari di mana 2 atau lebih jari berfusi atau menyatu. Lalu ada dental abnormalities berupa hipodontia, conical shaped teeth, dan juga enamel dysplasia yang akan meningkatkan resiko karies. Selanjutnya ada lacrimal tract abnormalities berupa blefaritis, keratitis, dan juga dakriokistitis. Terkadang dijumpai adanya malformasi pada central nervous system dan juga anomali pada genitourinary berupa hydroureter, hydronefrosis, dan renal agenesis. Mental retardation itu jarang pada EEC syndrome. Nah, di sini terdapat defek
atau gambaran klinis dari EEC sindrom. Pada gambar nomor 1 dapat kita lihat adanya gambaran ektrodaktili secara klinis dan juga radiografi, serta wajah dari penderita EEC sindrom. Di sini terlihat adanya broad nasal tip atau ujung hidung yang lebar. Gambar kedua juga menunjukkan wajah dari penderita EEC sindrom yang menunjukkan broad nasal tip dan juga ektrodaktili pada kakinya. Berikut merupakan gambaran klinis dari abnormalitas dental pada EEC sindrom. Gambar nomor 1 menunjukkan adanya karies pada hampir seluruh gigi dan juga bifid crown tooth atau mahkota gigi terbelah menjadi 2. Gambar nomor 2 menunjukkan adanya oligodontia, yaitu kehilangan atau tidak adanya lebih dari 6 gigi pada rahang atas dan juga rahang bawah. Metode diagnosis atau deteksi dari EEC sindrom ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada antenatal atau sebelum kelahiran, dan yang kedua ada postnatal atau setelah kelahiran. Untuk metode yang dapat dilakukan saat antenatal adalah USG pada trimester kedua kehamilan, di mana dapat mendeteksi abnormalitas struktural. Kemudian dapat dilakukan analisis molekular dengan chorionic villus sampling atau amniocentesis yang dapat mengkonfirmasi garis keturunan penyebab mutasi. Diagnosis postnatal dilakukan dengan pemeriksaan klinis, X-ray kaki, tangan, rahang, dan juga bagian lain sesuai kebutuhan, ultrasound ginjal, pemeriksaan oftalmologi, skin biopsy, dan juga genetic testing. Tata laksana yang harus dilakukan pada EEC sindrom adalah genetic counseling. Genetic counseling adalah proses menasehati individu dan keluarga yang terkena atau beresiko mengalami kelainan genetik untuk membantu mereka memahami dan beradaptasi dengan implikasi medis, psikologis, dari kontribusi genetik terhadap penyakit. Genetic counseling harus diberikan kepada keluarga penderita sindrom. Informasi yang perlu disampaikan adalah terdapat 50% resiko penderita sindrom akan mentransmisikan mutasi. Dan karena germline mosaicism, orang tua yang tidak menderita sindrom dan memiliki anak dengan EEC sindrom memiliki resiko 4% untuk memiliki anak lagi dengan EEC sindrom. Manajemen yang dilakukan pada EEC sindrom harus dengan kolaborasi multidisipliner yang melibatkan ortopedik, bedah plastik, bedah mulut, oftalmologis, dermatologis, speech therapist, prostodontis, ortodontis, pediatrik dentis, dan otolaringologis. Dokter bedah berperan untuk koreksi orofasial dan abnormalitas dental, serta meningkatkan fungsi dan tampilan tangan dan kaki. Ophthalmologic care dilakukan dengan cara memberikan artificial tears pada kasus dry eyes. Speech therapist dan otolaringologis berperan dalam manajemen masalah wicara dan juga pendengaran. Pada kasus hipohidrosis, pasien sebaiknya menghindari temperatur panas, baju tebal, dan olahraga. Hipohidrosis merupakan kondisi di mana seseorang hanya mengeluarkan sedikit keringat ketika suhu di sekitarnya panas. Pada dental management, prostodontis dapat membuat protesa untuk kasus hipodontia dan obturator pada kasus CLP atau cleft lip and palate. Pediatrik dentis berperan dalam pencegahan karies. Ortodontis berperan dalam mengkoreksi lengkung gigi yang abnormal dan juga malposisi gigi.
Berikut merupakan contoh dental management pada EEC syndrome. Pada gambar, dilakukan restorasi gigi dengan glass ionomer restoratif material, kemudian aplikasi PRR pada gigi, sementasi dari stainless steel crown, dan juga penggunaan removable functional space maintainer untuk mereplace gigi yang telah diekstrasi. Diferensial diagnosis dari EEC syndrome adalah AEC syndrome, adult syndrome, LADD syndrome, limb memory syndrome, SHFM4, dan juga non-syndromic cleft lip or palate. Sekian penjelasan mengenai EEC syndrome. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih.